Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memperagakan pemeliharaan untuk sistem rem, itu baik untuk rem hidrolik dan rem mekanik sepeda motor. Unit yang akan kita gunakan adalah Yamaha Mio M3 125. Kemudian alat-alat yang akan kita gunakan ada kunci L bintang, kunci L biasa, kemudian mekanik thruster. Terus untuk bahan dan alat ukur yang kita gunakan adalah ada WD-40, kemudian alat ukur mistar baja, kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer dan dial indikator. Dan tidak lupa manual book untuk sepeda motor yang akan kita gunakan dalam praktek. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa kebengkokan dari piringan cakram sepeda motor tersebut. Kita menggunakan alat yang namanya dial indikator. Kita pasang seperti ini, kita tempelkan di piringan cakram. Terus setelah kita tempelkan seperti ini, tidak lupa kita mengkalibrasi dengan memutar sampai didapat angka 0. Setelah itu, setelah sudah dikalibrasi, kita tandai pada piringan cakram dengan spidol. Setelah itu kita putar untuk roda depannya, sambil memperhatikan jarum penunjuk yang panjang pada dial indikator tersebut. Dapat kita lihat yaitu rentan jarum pada dial indikator adalah 0,8 mm, dan pada manual book spesifikasi piringan cakram depan untuk Mio M3 125 adalah 0,15 mm. Jadi piringan cakram di sepeda motor ini dapat disimpulkan masih dalam spesifikasi. Kemudian kita akan melakukan pengukuran ketebalan kampas rem depan atau rem cakram pada sepeda motor ini. Langkah pertama yaitu kita akan melepas kaliper rem depan dulu. Kemudian kita akan melepas kampas remnya. Setelah kita lepas kampas remnya, baru kita melakukan untuk pengukuran ketebalan kampas rem. Kita lakukan pengukuran dengan jangka sorong. Untuk kampas rem bagian luar kita dapat ukuran 1,94 mm. Kemudian kita melihat dalam spesifikasi pada manual book, ukuran limitnya adalah 0,8 mm. Jadi untuk kampas rem bagian luar masih masuk dalam batas toleransi. Kemudian kita melakukan untuk kampas rem bagian dalam. Untuk kampas rem bagian dalam kita dapat ukuran 2 mm. Kita lihat pada manual book untuk batas limit kampas rem penggantian bagian dalam adalah 0,8 mm, sama dengan kampas rem bagian luar. Jadi kedua kampas rem bagian dalam dan bagian luar masih masuk dalam spesifikasi. Kita hanya perlu membersihkan saja dengan
sikat arang. Untuk selanjutnya kita memeriksa yaitu kaliper luncur. Dalam pemeriksaan kaliper luncur ini kita periksa saja secara visual. Kita lihat kaliper luncur di sini masih bagus, hanya harus dibersihkan saja atau hanya kotor. Kita bersihkan dengan kain majun atau lap majun. Setelah kita pasang kampas remnya, kita bersihkan, kemudian kita pasang, kemudian kalipernya kita pasang. Tidak lupa kita mengencangkan baut pengikat kalipernya. Pada spesifikasi momennya adalah 35 Nm. Kemudian kita untuk mengukur ketebalan dari piringan cakram pada sepeda motor ini, kita menggunakan alat ukur yaitu micrometer screw. Didapat pada micrometer screw ini ukuran ketebalan cakramnya adalah 4,52 mm. Kemudian pada spesifikasi di manual book ketebalan cakram limitnya adalah 3,0 mm. Jadi untuk piringan cakram atau ketebalan piringan cakram pada sepeda motor tersebut masih masuk dalam standar spesifikasi. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rem belakang atau rem mekanik pada kendaraan ini. Untuk melakukan pemeriksaan rem belakang pada kendaraan ini, sebelumnya kita melakukan pengukuran gerak bebas tuas rem belakang dengan menggunakan mistar baja. Di sini kita dapat angka 16 mm. Kemudian di spesifikasi angka yang diperlukan adalah 10 sampai 20 mm. Jadi untuk gerak bebas pada kendaraan ini, gerak bebas tuas rem belakang pada kendaraan ini masih masuk dalam spesifikasi. Jika gerak bebas tuas pada rem belakang tidak memenuhi spesifikasi atau di luar 10 sampai 20 mm, kita dapat menyetelnya pada mur penyetel di sini. Kita kencangkan atau kita kendurkan. Kemudian kita memeriksa wear indikator. Ini wear indikator dengan cara menekan tuas rem belakang. Kemudian kita lihat wear indikator di sini. Wear indikator dapat terlihat melebihi garis batas keausan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kampas rem belakang pada sepeda motor ini telah aus atau harus diganti. Demikian tadi praktikum untuk pemeliharaan sistem rem, baik rem hidrolik maupun rem mekanik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.